Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan bahas terkait CASN tahun 2024. Nah, di awal tadi teman-teman sudah menyaksikan informasi yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi terkait pembukaan CASN tahun 2024. Nah, ini adalah headline yang disampaikan dari teman-teman PAN-RB tentunya. Nah, dengan judul pemerintah siapkan 2,3 juta formasi CASN 2024. Buka ruang bagi fresh graduate dan kebutuhan ASN daerah. Nah, ini sangat ditunggu oleh teman-teman Jadi memang banyak sekali yang bertanya kepada Mimin kenapa beberapa tahun ini untuk fresh graduate CPNS sedikit sekali Nah, ini dijawab di tahun 2024 ini Pemerintah membuka formasi CPNS untuk instansi pusat dan daerah. Nah, teman-teman tahu bahwa tahun 2023 ini, di tahun 2023 kemarin memang untuk CPNS itu hanya dibuka di instansi pusat. Nah, tahun ini dibuka untuk instansi daerah. Presiden Joko Widodo mengumumkan pengadaan ASN tahun 2024 di Istana Negara Jumat kemarin Pemerintah akan membuka rekrutmen CASN sebanyak 2,3 juta formasi yang dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknik sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja, serta akuntabilitas pemerintah. Saya mengundang saudara-saudara talenta muda hebat Indonesia untuk memanfaatkan peluang rekrutmen calon ASN tahun 2024 dan menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi serta pelayanan publik yang berdampak dan lebih baik. Nah, ini disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi Nah, kemudian menurut Pak Menpan sendiri Pak Menpan Abdullah Afsar Anas mengatakan rekrutmen ASN diproyeksikan mencapai 2.302.543 formasi untuk instansi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah membuka ruang lebih luas bagi talenta-talenta baru atau fresh graduate untuk mengikuti seleksi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menyediakan kebutuhan ASN yang lebih banyak di instansi pemerintah daerah dibandingkan di pusat, karena daerah dinilai banyak membutuhkan tenaga ASN. Tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya. Nah, ini juga termasuk bagi teman-teman CPNS yang nanti akan ditempatkan di ibu kota negara. Berikutnya adalah terkait fokus pengadaan calon ASN tahun 2024. Nah, untuk tahun 2024 sendiri, fokus itu masih pada tenaga guru dan tenaga kesehatan Ini memang prioritas, masih seperti tahun sebelumnya. Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, ini yang banyak sekali yang bertanya kepada Mimin Min, untuk tenaga non-ASN ini apakah yang memang terdata di database BKN pendataan non-ASN atau yang lain bisa ikut? Nah, sampai sejauh ini memang yang akan dihabiskan itu di pendataan tenaga non-ASN BKN tetapi mekanismenya belum harusnya sih yang lain juga bisa ikut. Kemudian merekrut talenta-talenta baru fresh graduate melalui seleksi CPNS. Kemudian mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital dengan mengutamakan talenta digital. Nah, kalau teman-teman lihat di sini memang pemerintah membuka formasi yang cukup banyak sekali Dengan total 2,3 juta itu 1,8-nya itu akan dialokasikan untuk P3K hampir Jadi 1,6 juta sekian. Nah, kemudian banyak teman-teman yang bertanya kepada Mimin, kami ini kan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, termasuk juga tenaga administrasi. Bagaimana bagi kami yang statusnya saat ini ijazahnya itu belum S1 Jadi banyak bertanya kepada Mimin, misalnya teman-teman itu jabatan pelaksana di sekolah di TU yang mungkin saat ini ijazahnya SMP atau SD. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas oleh teman-teman Menpan ketika itu ada edaran di mana memang usul formasi itu akan dikhususkan untuk 2 poin ini Nah, di yang poin A, P3K khusus pelamar non-ASN Nah, di sini kalau teman-teman lihat nomor 3, dalam rangka pemerintah menghabiskan tenaga honorer ASN di tahun 2024 ini, memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini akan dipertimbangkan. Jadi ada poin akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar sekolah dasar atau sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud
angka 1 huruf A. Jadi khusus bagi teman-teman di P3K khusus ya, bagi pelamar non ASN ini ya, bagi pelamar non ASN akan dipertimbangkan jabatan pelaksana itu boleh dari ijazah minimal SD sederajat. Jadi bagi teman-teman yang ijazahnya SD, SMP, SMA itu akan dipertimbangkan. Nah, kita berharap memang di usul formasi yang dilakukan oleh instansi itu nanti akan mengakomodir teman-teman dengan ijazah SD, SMP maupun SMA gitu ya. Sehingga bagi teman-teman yang di kategori pelamar teknis ya atau P3K teknis, teman-teman itu bisa ikut. Karena saat ini banyak sekali pelamar atau pendataan tenaga non ASN itu yang teman-teman statusnya adalah pegawai honorer non ASN yang mungkin ijazahnya belum S1. Nah, ini banyak masuk yang kepada Mimin ya. Nah, perlu Mimin sampaikan juga ya, yang harus teman-teman pahami bahwa 2,3 juta sekian ini adalah rencana yang diproyeksikan oleh pemerintah. Nah, kembali lagi bahwa ini akan bergantung kepada usul formasi di instansi masing-masing. Jadi misalnya nih, pemerintah mengajukan segini, ternyata instansi kita atau salah satu instansi atau badan itu mengusulkannya sedikit, ya tetap saja nanti mungkin tidak akan sampai 2.300.000 ini. Jadi saat ini tugas teman-teman itu adalah mengupayakan instansi-instansi daerah atau pusat itu membuka formasi yang sebanyak-banyaknya dalam rangka menghabiskan tenaga honorer non-ASN di tahun 2024 ini. Seperti Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 66. Jadi, 2,3 juta sekian ini tercapai ketika instansi itu membuka formasi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa untuk pengajuan kebutuhan ASN itu memang sudah disampaikan dari teman-teman Menpan RB kepada instansi ya, baik pusat maupun daerah, untuk diusulkan paling lambat tanggal 31 Januari 2024 ini. Jadi, nanti untuk mengetahui total informasi formasinya berapa ya, yang finalnya itu adalah menunggu hasil dari usulan masing-masing instansi. Jadi memang kita dorong bagi teman-teman P3K teknis atau P3K guru atau kesehatan atau CPNS juga itu mendorong instansinya untuk membuka formasi yang banyak di tahun 2024 ini. Terutama untuk penghabisan tenaga honorer non-ASN. Nah, ini memang ditunggu ya. Jadi memang ini adalah contoh usulan kebutuhan ASN. Nanti teman-teman instansi daerah akan mengisi ini, dan ini adalah jadi dasar nanti total formasinya berapa setelah semua instansi melaporkan kebutuhan usulan ASN kepada teman-teman Menpan RB melalui aplikasi e-formasi ini. Nah, ini adalah informasi yang Mimin sampaikan terkait CASN tahun 2024. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait CASN tahun 2024, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi dari Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.